Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa praktikum HTML dasar. Sebelumnya, apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa format dari tag XML or Extended Markup Language yang digunakan sebagai standar tampilan dari halaman web. HTML memiliki 3 standar minimum elemen, yaitu Document Type Declaration, Head, dan Body. Berikut ini ada 6 praktikum HTML dasar. Langsung saja kita ke praktikum yang pertama. Pada praktikum 1 akan dibahas mengenai background color dan heading. Penulisan objek berupa teks, gambar, dan lain-lain pada HTML dilakukan di antara dua tag, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Tapi ada juga beberapa tag yang tidak memiliki tag penutup. Tag ditulis di antara dua kurung sudut yang pada bahasa pemrograman biasa digunakan sebagai simbol perbandingan. Tag pembuka ditulis apa adanya, sedangkan pada tag penutup terdapat slash atau garis miring. Program berada di antara dua tag HTML yang di dalamnya ada tag head dan tag body. Kita fokus ke tag body saja. Mengubah warna background pada halaman web dapat dilakukan pada tag body dengan menambahkan atribut BG_color. Value diisi dengan warna yang diinginkan. Di sini saya isi yellow supaya halaman web berwarna kuning. Ini tag B untuk menulis paragraf. Selanjutnya penulisan heading. Pada HTML terdapat heading 1 sampai heading 6, di mana semakin besar angka heading maka semakin kecil ukuran heading tersebut. Heading ditulis dengan tag H1, H2, dan seterusnya hingga H6. Gunakan tag heading hanya untuk membuat heading. Jika hanya untuk membuat tampilan huruf tebal, bisa menggunakan tag B untuk tulisan bold. Kemudian, atribut align pada H1. Align digunakan untuk mengatur perataan teks. Di sini value-nya saya isi center sehingga heading 1 ini akan rata tengah. Jangan lupa untuk menyimpan program dengan format .html, lalu jalankan dengan browser. Untuk programnya sudah selesai dan inilah tampilan webnya. Dengan demikian, praktikum 1 selesai. Pada praktikum 2 akan dibahas mengenai garis horizontal dan komentar tersembunyi. Untuk membuat garis horizontal, digunakan tag HR yang default tampilannya adalah rata tengah. Tag ini tidak memiliki tag penutup. Di sini kita tambahkan atribut color sama dengan green agar garis horizontal berwarna hijau. Kemudian di bawahnya kita membuat paragraf dengan atribut align sama dengan left agar paragraf rata kiri. Value dari align bisa diisi dengan left, right, dan center. Selanjutnya kita buat garis horizontal lagi dengan beberapa atribut. Width sama dengan 80% agar lebar garis 80% dari lebar halaman web. Size sama dengan 10 agar garis memiliki ukuran 10 pixel. Align sama dengan left agar garis berada di sebelah kiri halaman. Kemudian ini P align sama dengan right untuk membuat paragraf yang rata kanan. Di bawahnya kita buat garis horizontal lagi dengan atribut width sama dengan 400 agar garis memiliki lebar 400 pixel. Lalu size sama dengan 6, align sama dengan right agar garis rata kanan, dan color sama dengan red agar garis horizontal berwarna merah. Ini contoh penggunaan tag center pada paragraf. Jadi, untuk membuat paragraf rata tengah, selain dengan atribut align sama dengan center, juga bisa menggunakan tag center. Kemudian, penulisan komentar pada HTML. Komentar tidak akan dieksekusi sehingga tidak tampil pada halaman web. Penulisan tag komentar diawali dengan tanda seru dan 2 strip, serta diakhiri dengan 2 strip saja. Program pun selesai dan inilah tampilan webnya. Praktikum 2 pun selesai. Pada praktikum 3 akan dibahas mengenai list unordered dan order. Unordered list adalah list tidak terurut yang menggunakan simbol-simbol pada itemnya. Secara default, simbol yang digunakan oleh unordered list adalah simbol disk atau lingkaran kecil berwarna hitam. Unordered list dibuat dengan tag UL dan untuk itemnya dibuat dengan tag LI. Sedangkan untuk ordered list yaitu list terurut yang menggunakan penomoran dengan angka atau abjad.
Secara default, penomoran yang digunakan oleh order list adalah angka Arab berupa 1, 2, 3, dan seterusnya. Order list dibuat dengan tag OL dan untuk itemnya dibuat dengan tag LI. Program selesai dan untuk tampilan webnya seperti ini. Dengan demikian, praktikum 3 selesai. Pada praktikum 4 akan dibahas mengenai jenis-jenis list order. Penomoran default dari list order adalah dengan angka Arab, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun, tipe penomorannya bisa diubah sesuai keinginan dengan menambahkan atribut type serta value-nya pada tag OL. Value A kapital akan menghasilkan list dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Value A kecil akan menghasilkan list dengan huruf kecil. Selain itu, bisa juga dibuat list dengan angka Romawi seperti Romawi 1, 2, dan seterusnya menggunakan value angka Romawi 1. Value angka Romawi 1 kecil yang seperti huruf I kecil akan menghasilkan list dengan angka Romawi kecil. Program selesai dan tampilan webnya sebagai berikut. Praktikum 4 pun selesai. Pada praktikum 5 akan dibahas mengenai jenis-jenis list unorder. Simbol atau balet default dari list unorder adalah disk, yaitu simbol lingkaran kecil berwarna hitam. Namun, tipe baletnya bisa diubah sesuai keinginan. Sama seperti order list, mengubah tipe balet pada list unorder bisa dilakukan dengan menambahkan atribut type beserta value-nya pada tag UL. Value circle akan menghasilkan list dengan balet berbentuk lingkaran. Sedangkan value square akan menghasilkan list dengan balet berbentuk kotak. Program selesai dan tampilan webnya sebagai berikut. Praktikum 5 pun selesai. Pada praktikum 6 akan dibahas mengenai list bersarang atau nested list dan juga list definisi. Di sini contohnya adalah list minuman, ada kopi, teh, dan susu. Teh sendiri ada dua jenis, yaitu teh hitam dan teh hijau. Untuk membuat list bersarang atau bercabang seperti itu, cukup dengan menambahkan tag UL di dalam tag LI dari teh. Jadi seperti membuat list baru di dalam list item. Untuk list item dari nested list bisa dilakukan seperti biasa dengan tag LI. Jangan lupa untuk memberikan tag penutup pada tag LI dan juga tag UL. Secara default, list item induk seperti kopi, teh, dan susu akan memiliki balet berbentuk disk, lalu untuk list item bersarang seperti teh hitam dan teh hijau akan memiliki balet berbentuk circle. Ini ada tag BR, yaitu tag yang digunakan untuk line break atau ganti baris. Tag ini tidak memiliki tag penutup. Selanjutnya mengenai list definisi. List ini digunakan jika ingin membuat list tanpa adanya penomoran ataupun balet. List definisi dimulai dengan tag DL atau description list. Untuk membuat kata yang akan dideskripsikan digunakan tag DT atau description term. Sedangkan untuk membuat penjelasan dari kata tersebut digunakan tag DD atau data description. Nantinya penjelasan pada tag DD akan ditampilkan dengan sedikit menjorok atau indent dari bagian description termnya. Misal kalau di sini data termnya adalah kopi, lalu deskripsi dari kopi adalah minuman panas hitam. Baiklah, program selesai dan inilah tampilan webnya. Praktikum 6 pun selesai. Oke, itu tadi beberapa praktikum HTML dasar yang memanfaatkan beberapa teks sederhana. Semoga video ini bermanfaat. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.